rekan-rekan, hari ini kita belajar tentang sebuah tema yang berbicara tentang hidup di tengah bangsa-bangsa atau di tengah dewa-dewa yang mungkin kalau mau dibilang ada di antara kita gitu ya. Kita bukan hidup yang dikhususkan banget sampai kita tuh nggak bisa gitu ya, tidak terjangkau oleh apapun. Tapi justru kita harus menjadi terang, menjadi garam di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Nah rekan-rekan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6. Kita baca secara bergantian rekan-rekan gitu ya. Tentang kehidupan orang Israel ketika mereka baru dapat berkat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Oke. Saya bacakan ayat yang genap gitu ya. Rekan-rekan bacakan ayat yang ganjil gitu ya. Jadi saya yang genap, rekan-rekan bacakan yang ganjil. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-6. Oke, sudah mendapatkan semuanya rekan-rekan? Ya, kita baca secara bergantian ya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hatinya Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak.
Silakan ayat yang pasal 3 ayat yang 1. Inilah bangsa-bangsa, silakan Bapak Ibu. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Kayak sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan cuma dengar, membaca, tapi kemudian kita adalah orang yang berbahagia ketika kita melakukan kebenaran itu dan semakin kenal siapa Tuhan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekali waktu papi saya waktu saya masih kecil itu dipanggil gitu ya, dipanggil sama guru saya, terus ditanya gini, ini anaknya kurang tidur ya gitu ya. Papi saya tanya gitu ya, emang kenapa gitu ya. Jadi katanya setelah istirahat gitu ya, saya tuh selalu nguap, habis itu pelajaran gak konsen gitu ya. Ketika dapat laporan itu tentu orang tua akan marah ya, Bapak Ibu udah disekolahin, dibayarin gitu ya. Ngantuk lagi gitu kan. Jadi papi saya selalu ngomong gini, kamu ya udah disekolahin mahal-mahal tapi kok tiap kali pelajaran ngantuk gitu. Saudara, ketika saya dengar itu saya bilang gini, ya maaf papi gitu ya. Nah saudara, ternyata seminggu berlalu saya gak berubah gitu ya. Karena memang tidur saya malam gitu ya. Jadi ketika gak berubah juga dipanggil lagi papi saya. Ini ya anaknya tiap kali habis istirahat jam kedua, jadi sekitar jam 12 ke jam 1 gitu ya, masuk pelajaran berikutnya itu jam 1 gitu ya. Dia bilang selalu aja anak ini nguap-nguap mulu gitu ya, gak konsen sama pelajarannya. Saudara, saya waktu papi saya dipanggil kayak gitu, dia tegur saya lagi kan. Kenapa kamu kayak begitu gitu. Nah saudara, ketika dia tegur saya bilang saya maaf gitu ya. Terus papi saya cuma bilang gini, kamu ya selalu gampang ngomong maaf tapi diulang lagi, dia bilang gitu. Kamu itu kayak tomat, dia bilang gitu ya. Saudara tahu kenapa tomat? Apa? Tobat kumat lagi gitu ya. Selalu minta maaf, udah mau berubah tapi ternyata kumat lagi gitu ya. Jadi ya saya tetap aja meskipun saat itu memang belum ada handphone gitu ya, kelas 4 SD ya. Belum ada handphone, belum ada apa gitu ya. Tapi saudara, saya tuh selalu dibilang sama papi saya, jadi anak perempuan jangan suka lari-lari sama anak laki gitu ya. Nah karena saya seringnya istirahat dua kalinya lari-lari gitu, akhirnya siangnya saya ngantuk gitu ya, udah capek gitu ya, udah kenyang, capek gitu ya, udahlah gitu ya. Jadi waktunya tidur gitu ya. Nah saudara, saya ingat banget ya papi saya tuh selalu ngomong jangan pernah jadi orang Kristen tomat gitu ya. Tomat apa? Udah tobat kumat lagi. Nyesel dosanya lagi diulang gitu ya. Ngelakuin ditegur Tuhan tapi kenyataannya kumat lagi gitu. Mengulang lagi yang sama. Nah rekan-rekan ketika baca dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 sampai Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-6. Maka kita itu nemuin orang Kristen atau orang Israel yang tomat gitu ya. Kenapa? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang baru aja masuk ke tanah Kanaan gitu ya. Mereka jalan jauh dari Mesir, akhirnya mereka mendapatkan tanah perjanjian setelah ber-40 tahun keliling-keliling gitu ya. Nah rekan-rekan yang menarik adalah gini, ayat ke-6 itu dibuka dengan sebuah penjelasan seperti setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Jadi ini kondisinya adalah setelah orang Israel itu terima berkat dari Tuhan. Perhatikan, orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Habis itu mereka bagi-bagi tanah gitu ya, mereka menyerang tembok
Yeriko, mereka bisa masuk ke Kanaan, mereka dikasih bagian-bagiannya, itu yang kita lihat di dalam pasal 1 gitu ya. Harusnya dipangkas habis, ternyata mereka masih menyisakan gitu ya. Mereka tidak taat. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat pasal 2 ayat 3, Tuhan sampai bilang kenapa bisa kayak begitu gitu ya. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Nah ini gambarannya, mereka udah masuk, mereka terima berkat Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu di ayat 10 sampai ayat pasal 3 ayat 6. Jadi kalau mau dibilang rekan-rekan, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 3 ayat 6 itu berbicara. Berbicara tentang apa? Pendahuluan yang menjadi kesimpulan. Jadi ini adalah pendahuluan tapi juga kesimpulan. Kesimpulan tentang apa yang akan terjadi selama kita membaca kitab Hakim-Hakim. Kalau rekan-rekan baca nanti ya, itu setiap kali ada hakim yang baru selalu dimulai dengan seperti ini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Nah ini kalimatnya, kondisinya. Nanti saudara akan menemukan ini gitu ya. Setiap hakim adalah mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan selamatin mereka pakai hakim-hakim, entah Otniel lah, entah siapa. Habis itu mereka diselamatin gitu ya. Kenapa? Karena mereka setelah berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan izinkan orang-orang di sekitarnya mengepung mereka, mereka terdesak, mereka nangis. Mencari Tuhan. Tuhan bantu. Udah Tuhan selamatin lewat hakim-hakim, apa yang terjadi selanjutnya? Bye-bye Tuhan. Gitu ya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lagi. Terdesak lagi gitu ya, terdesak lagi. Mereka menjerit lagi sama Tuhan. Tuhan tolong, dikasih hakim-hakim lagi. Udah dikasih hakim-hakim, diselamatin, apa yang terjadi? Selamat, bye-bye Tuhan lagi gitu ya. Nah ini relasinya kayak gitu ya, jadi siklusnya muternya begitu. Jadi tadi kenapa saya pakai gambar ini rekan-rekan. Kondisi kerohanian yang menurun gitu ya. Nah kenapa itu bisa terjadi? Saudara mari kita lihat apa yang menjadi pembeda atau apa yang membedakan antara Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 9 dengan Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Tadi saudara sudah baca. Saudara generasinya beda. Kalau saudara perhatikan ayat 6 sampai ayat 9 itu berbicara tentang generasinya Yosua dan tua-tua yang umurnya lebih lama dari Yosua. Kalau dibilang di ayatnya yang ke-7 adalah apa? Mereka melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ini generasinya Yosua dan tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Mereka lihat tuh gimana Tuhan mimpin mereka. Mereka lihat tuh waktu mereka kelaparan, maka Tuhan memberikan apa? Mana? Mereka lihat bagaimana kalau mau dibilang Tuhan itu memimpin bagaimana tembok Yeriko itu bisa hancur dengan cuman berkeliling gitu ya. Nah ini mereka yang melihat, ajaib ya gitu ya. Sungai Yordan kebagi dua ketika tabut perjanjian lewat. Wah ini generasi yang ngelihat, ajaib ya Tuhan kita. Nah tapi di ayat yang ke-10 itu sesudah mereka mati semua gitu ya. Dikatakan apa? Muncullah angkatan yang lain, saudara. Kalau kita tahu lagunya adalah agak lain emang gitu ya. Nah saudara ini agak lain gitu, kenapa? Karena mereka ini udah hidup di tanah perjanjian. Hidup menikmati berkat Tuhan. Hidup dengan segala kenikmatan yang berlimpah susu dan madu gitu ya. Mereka gak usah capek-capek keliling lagi, mereka udah menikmati kalau mau dibilang yang dilihat Yosua waktu mereka mengintai Kanaan itu apa? Anggurnya gitu ya. Jadi ini generasi penikmat berkat. Mereka apa? Mereka tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Dengan kata lain, saudara ini adalah generasi yang kalau mau dibilang seperti kacang lupa akan kulitnya. Mereka adalah generasi yang lupa bagaimana mereka bisa sampai di Kanaan. Mereka lupa mereka adalah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan bukan hanya keluar dari tanah Mesir tapi bagaimana mereka bisa masuk dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan.
Mereka adalah generasi yang kalau mau dibilang lupa bagaimana mereka dulunya susah hidup sebagai budak. Jadi bangsa yang gak kenal siapa Tuhannya. Bangsa yang gak kenal perbuatan ajaib Tuhannya. Bangsa yang gak kenal gitu ya. Atau kalau mau dibilang bangsa yang lupa asalnya mereka itu dari mana dulu gitu. Bangsa yang gak tahu aslinya gitu ya. Mereka menikmati semuanya. Nah saudara, kita bersyukur ya untuk setiap berkat Tuhan. Tapi saudara jangan pernah gitu ya, sampai-sampai ketika kita menikmati semua berkat Tuhan kita lupa. Siapa sih yang harusnya kita sembah? Siapa sih yang harusnya kita cari? Gitu. Saudara, kejatuhan manusia pertama gitu ya, selalu adalah ketika kita lupa urutannya. Lupa urutannya gini, yang pertama Tuhan, yang kedua kita sebagai wakil kerja Allah, yang ketiga adalah ciptaan. Ini gak boleh diganggu gugat. Tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang pertama kali mereka mau jadi seperti Allah. Nah ini gitu ya, mereka naik ke atas gitu ya. Atau yang kedua apa? Kita bukannya bertanggung jawab kepada Tuhan, kita bukannya prioritasin kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita mengambil semua ciptaan Tuhan, berkat yang Tuhan berikan, bukan sebagai berkat Tuhan tetapi kita anggap sebagai Tuhannya kita. Hidup kita diarahkan ke sana gitu ya. Hidup kita diprioritaskan ke sana. Nah saudara, ini mesti hati-hati gitu ya. Nah ini adalah generasi yang udah masuk ke dalam Kanaan. Generasi yang sudah menikmati berkat Tuhan. Tapi mereka lupa akan siapa pemberi berkat. Mereka lupa bagaimana mereka akhirnya bisa masuk ke sana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang dikerjakan oleh Tuhan dengan tangannya yang dahsyat. Saudara perhatikan, ini adalah generasi yang lupa. Tapi saudara jangan lupa. Ada generasi yang baru saja diceritakan di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-9 adalah generasi yang mendahului mereka. Mereka juga ada salahnya. Salahnya apa saudara? Mereka gak menceritakan tentang siapa itu Tuhan. Mereka gak ceritain tuh tentang perbuatan ajaib Tuhan itu kayak gimana. Mereka gak ceritain tuh ke anak cucu mereka. Saudara, kalau mau dibilang mereka juga ada salahnya sendiri. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, saudara mari kita sama-sama lihat lagi ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara, di ayat ke-11 itu menarik sekali. Akibat mereka lupa, akibat mereka gak tahu siapa yang memimpin mereka gak tahu origin mereka atau asalnya mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, frasa apa yang jahat di mata Tuhan ini adalah frasa yang terus diulang bahkan nanti sampai ke kitab Raja-Raja, Tawarik, saudara. Bahkan Ahab dikatakan sebagai raja yang lebih jahat daripada pendahulunya. Saudara, kenapa tuh dibilang jahat? Saudara, perhatikan di ayat 11, kita lihat Alkitab kita, apa yang mereka lakukan sampai Tuhan atau penulis Alkitab ngomong gini. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa tuh? Mencuri? Mencuri atau ngebunuh atau apa? Beribadah kepada Baal. Beribadah kepada Allah lain. Saudara, ayat 11 sampai ayat yang ke-13 di sana diceritakan tentang mereka beribadah kepada para Baal dan Asyitoret. Mereka meninggalkan Allah nenek moyang mereka. Wah saudara, serem banget ya. Saudara, yang jahat itu bukan hanya perbuatan yang kelihatan. Seperti mencuri, mengejek, menghina. Saudara, itu jahat gak? Jahat saudara. Tetapi di balik itu kenapa bisa ada perbuatan-perbuatan seperti itu? Karena hati mereka itu gagal untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Saudara, kenapa bisa ada perbuatan-perbuatan yang seperti itu? Karena hati mereka bukannya diarahkan kepada kasih kepada Tuhan, bukan diarahkan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan, tetapi mereka gagal. Yang pertama saudara, gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan. Saudara, ini juga yang Tuhan Yesus ajarkan waktu ditanya, hukum mana yang paling utama? Gitu kan? Terus Tuhan bilang, Tuhan gak bilang hukum satu, Tuhan gak bilang hukum kedua. Tapi Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati,
segenap jiwa dan segenap kekuatan. Saudara, bangsa Israel waktu kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan itu dikatakan apa yang harus mereka lakukan? Mengajarkan tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hendaklah itu ditaruh di dalam hatimu, ditaruh di dalam, atau kalau mau dibilang digantung di tiang-tiang pintu, dipakai di dahi, dipakai di tangan, dipakai di semuanya. Apa artinya saudara? Saudara, secara tidak langsung mereka juga adalah orang yang gagal menjadi pribadi yang menerapkan kasih kepada Allah dan sesama itu dalam kehidupan mereka. Orang Israel bisa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Karena apa? Karena mereka juga menjadi pribadi yang gagal menyatakan perbedaan hidup atau perbedaan pertobatan dalam hidup mereka sebelum mereka kenal Tuhan dan setelah mereka kenal Tuhan. Saudara, atau mau dibilang apa? Enggak ada bedanya sama bangsa-bangsa lain. Enggak ada bedanya sama orang-orang yang menyembah Baal dan Asyitoret. Maka generasi yang baru lahir ini, generasi yang baru brojol di Kanaan, generasi yang lihat gini, sama juga nih hidupnya, nggak beda-beda jauh, ya berarti dewanya mirip-mirip lah ya. Gitu. Saudara nangkep? Saudara, ketika kita gagal menerapkan pertobatan sejati dalam hidup kita, saudara jangan-jangan orang di sekitar kita itu ngelihat kita tuh nggak ada bedanya, saudara. Nggak ada bedanya orang itu, tetap ya. Gak bisa mengasihi sesama gitu ya. Gak ada bedanya jadi orang Kristen. Tetap kata-katanya kotor juga gitu. Kalau marah banting-banting gitu ya. Gak ada bedanya jadi orang Kristen sama gak jadi orang Kristen. Sama-sama suka maki orang gitu ya. Saudara, ketika kita gagal menerapkan kasih kita kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Saudara, ini tidak ditangkap oleh generasi selanjutnya sehingga mereka nggak bisa lihat nih, oh ada sebuah pertobatan yang sejati nih. Oh ada sebuah perbedaan yang hakiki nih kalau gue jadi orang Kristen. Saudara, ini orang generasi yang baru lahir di Kanaan, kenapa mereka nggak menerapkan? Mungkin saja saudara. Sekali lagi, kenapa mereka bisa tidak kenal? Karena parents mereka, orang tua mereka juga hidupnya seperti itu gitu ya. Mereka tidak membagikan, mereka melakukan rutinitas ibadah mereka tetapi tidak memaknainya. Mereka melakukan kewajiban agama mereka, tapi mereka melakukannya hanya sebagai kewajiban saja. Tidak ada hatinya kalau mau dibilang gitu ya. Kalau mau dibahasa sekarang, mereka tetap baca Alkitab, mereka tetap berdoa, tapi formalitas. Berdoa enggak? Berdoa. Berapa kali? 5 waktu. Makan pagi, makan siang, makan malam, bangun pagi, tidur malam. Nah gitu ya saudara. Berdoa, tapi sama sekali tidak ada persekutuan pribadi, tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara, orang Israel adalah orang yang gagal saat itu. Kenapa mereka atau generasi selanjutnya bisa tidak mengenal Tuhan? Karena generasi sebelumnya adalah generasi yang gagal untuk memperkenalkan siapa Tuhan yang ajaib itu. Generasi yang sebelumnya adalah generasi yang gagal untuk menerapkan perbedaan sejati dalam kehidupan mereka. Saudara, selanjutnya ketika kita berbicara bagian ini, kita lihat di ayat 13, di sana diceritakan juga mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan Asyitoret. Kemudian di ayat 14, bangkitlah murka Tuhan. Saudara, ketika berbicara murka, ini bukan berarti Tuhan benci sama orang Israel, bukan berarti Tuhan ngambek sama orang Israel tanpa sebab gitu ya. Tetapi berbicara murka Tuhan di dalam bagian ini adalah berbicara tentang marahnya Tuhan karena dia mengasihi umatnya. Sekali lagi, ini bukan berarti murkanya Tuhan adalah murka yang benci tanpa sebab. Tetapi murkanya Tuhan di dalam bagian ini, di ayat yang ke-14 berbicara tentang murka Tuhan, maka ini berbicara tentang murka karena dia mengasihi orang Israel. Saudara, menariknya adalah gini saudara. Di ayat ke-15, kalau saudara perhatikan 15 dan 16, ayat 17, 15, 16, 17, 18, saudara di sana kalimatnya menjadi kalimat yang aktif dan semuanya pakai kata Tuhan. Saudara, kenapa saya kasih judul ironi saudara? Ironi karena gini saudara, bayangin gini, orang Israel nih yang ada di dalam tanah Kanaan,
ngerasa kayak, ini nih kayaknya lebih keren nih Baal dan Asyitoret nih ya. Kayaknya lebih kelihatan nih wujudnya. Yahweh siapa Yahweh gitu ya. Nggak ada bentuknya gitu ya. Hah Yahweh gitu ya. Udahlah kita sama-sama Tuhan sama-sama dewa gitu ya. Ini universalism saudara. Sama-sama gitu ya. Udahlah samalah. Kita sama-sama aja ya. Kita doa masing-masing lah ya. Ke patung-patung dewa-dewa yang ada di Kanaan saat itu saudara. Ketika mereka doa segala macam. Saudara menariknya adalah gini. Akhirnya Tuhan menghukum mereka kan. Karena murka Tuhan menghukum mereka. Nah terdesak nih bangsa Israel oleh bangsa di sekitarnya gitu kan. Bangsa di sekitarnya diizinkan Tuhan untuk mendesak, untuk akhirnya membuat mereka terdesak gitu ya. Kalau mau dibilang di ayat 15 mereka sangat terdesak, mereka sangat udah gak bisa meopanva gitu ya. Kalau mau dibilang udah gak ada jalan lain gitu ya. Wah udah terdesak, udah di pojok banget. Ayat 16 saudara, ketika mereka terdesak, terpojok, perhatiin apa? Siapa yang nolong mereka? Baal, Asyitoret atau siapa saudara? Maka ayat 16. Maka siapa? Maka Tuhan. Saudara ini orang Israel menyembah-nyembah Baal dan Asyitoret gitu ya. Mereka pikir wah ini dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitarku lebih keren nih kayaknya lebih cool gitu ya. Kalau mau dibilang boleh nih dicoba menyembah. Kan sama ya. Yahweh gak ada bentuknya, kita coba nih menyembah. Saudara ketika mereka terdesak, murka Tuhan atas mereka terjadi, siapa yang nolong mereka? Tuhan. Bukan para Baal. Wah saudara mengerikan sekali ya. Saudara bangsa ini secara tidak langsung diajak Tuhan untuk, secara tidak langsung diajak Tuhan untuk melihat gini. Yang ketika engkau menyembah yang bukan Allah, atau Allah kecil gitu ya kalau mau dibilang Allah kecil. Maka sebenarnya itu bukan membawa sebuah kebebasan, tapi membawa sebuah keterpurukan. Saudara. Bangsa Israel kembali lagi diajak untuk melihat bahwa yang sungguh-sungguh Allah, yang sanggup menolong mereka, bukan dewa-dewa yang mereka sembah. Tetapi siapa? Di ayat 16 jelas sekali langsung dia ngomong Yahweh, Tuhannya huruf besar saudara. Allah perjanjian itu loh. Maka Tuhan Allah perjanjian membangkitkan hakim-hakim selanjutnya apa? Yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudara udah terdesak, sekali lagi Tuhan berbelas kasihan. Bahkan di ayat yang ke-18 saudara. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Sebuah ironi. Ketika kita menyembah yang bukan Tuhan, maka hidup kita semakin terpuruk, saudara. Tapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan itu berbelas kasihan sama kita. Saudara, kita ini adalah orang berdosa. Kita ini adalah orang yang tidak mampu berbuat baik kalau mau dibilang, saudara. Tidak berbuat dosa itu tidak punya kemampuan, bukan hanya berbuat baik, tidak punya kemampuan untuk mengenal Allah. Tidak punya kerinduan untuk mengenal Allah. Enggak ada tuh mau-maunya mengenal Allah. Tapi apa saudara? Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan kita dan mati ketika apa? Ketika kondisi kita masih berdosa, masih tidak mampu mengenal Allah, Tuhan yang datang cari kita. Sehingga saudara agama kita itu bukan agama yang dari bawah ke atas, artinya usaha manusia yang membawa kita kepada surga. Tetapi kasih Tuhan yang menggerakkan Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, cari kita, menyelamatkan kita. Saudara ini sejajar dengan apa yang Tuhan katakan di perjanjian baru, aku datang bukan untuk mencari dan menyelamatkan yang benar, tapi mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang berdosa. Aku bukan datang untuk mencari orang sehat, tapi orang sakit, saudara. Saudara kondisi kita ketika sakit kan kita gak bisa ya. Kita cari dokter sendiri, saudara, kita butuh orang lain, saudara. Tapi bayangin di dalam anugerah Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang harusnya binasa, mati secara rohani, tidak mampu mengenal Allah, tidak punya kemampuan untuk kenal siapa pencipta kita. Gak ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan datang cari kita. Menyelamatkan kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Saudara gak ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika kita percaya Tuhan. Gitu ya saudara, saya baru baca
di dalam buku KTB kita ya, Cambium gitu ya. Di sana dikutip perkataan Max Lucado, dia ngomong gini. Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Tetapi tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan ingin kita berubah menjadi seperti Kristus, gitu ya saudara. Nah saudara, ini terjadi juga di dalam kehidupan orang Israel. Bangsa yang tidak mengenal Allahnya ini, bangsa yang lupa akan asalnya atau bangsa yang seperti kacang lupa kulitnya, mendapat belas kasihan Tuhan. Tuhan menolong bangsa ini. Saudara, ini sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang kalau mau dibilang, ih ajaib ya Tuhan. Saudara, di bagian ini kembali lagi di ayat 19, tadi saya udah bilang, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Saudara, ini apa? Tomat. Udah tobat diselamatin, kumat lagi gitu ya saudara. Mereka berlaku lagi apa yang jahat terhadap nenek moyang mereka. Saudara, kalau saudara baca di bagian ini, saudara di sana dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan jahat di mata Tuhan adalah sesuatu kondisi dinamakan perzinahan gitu ya. Percabulan, kenapa saudara? Karena hati kita itu mendua gitu ya. Hati kita bukan menyembah Allah yang benar, tetapi justru menyembah Allah-Allah kecil kalau mau dibilang ya. Allah-Allah mini. Saudara, kita yang harusnya mencintai mempelai pria kita yang adalah Kristus itu sendiri. Kita bukan mencintai dia, tetapi yang balik lagi kita mengasihi sesuatu yang sebenarnya bukan Allah. Kita mencintai sesuatu yang sebenarnya kalau mau dibilang benar-benar bukan Allah tetapi ciptaan. Oke saudara, sampai sejauh ini apakah ada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya? Jadi pasal 2 ayat 6 sampai 3 ayat 6 itu berbicara tentang pendahuluan dan konklusi gitu ya. Jadi kesimpulannya udah didapat nih. Manusia atau bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka mendapat hukuman. Kemudian apa? Mereka berteriak minta tolong, datang hakim. Hakim menyelamatkan mereka, mereka selamat. Habis itu mereka bye-bye Tuhan lagi. Begitu terus. Jadi saudara akan baca berulang kali seperti itu gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu saudara? Sebelum kita masuk ke dalam diskusi. Oke, silakan Ci. Mau tanya, ini tes. Kalau misalnya Tuhan itu kan ada, selain Tuhan kan berarti iblis ya, dua ya. Terus yang bangsa Israel sembah itu berarti Baal-Baal itu berarti menyembah iblis karena hanya ada dua, antara Tuhan sama iblis, nggak ada Allah-Allah lain gitu ya. Maksudnya gitu kan Lause. Karena malaikat Tuhan itu kan emang yang awalnya dari malaikat Tuhan kan iblis itu ada yang sebagian karena dia ingin menjadi seperti Allah. Dan Tuhan akhirnya buang mereka ke neraka gitu. Jadilah iblis gitu. Ya, saudara, ini pertanyaan tentang menyembah Tuhan atau menyembah iblis gitu ya, saudara. Saudara, ya kalau mau dibilang gini, cuman ada Tuhan, Allah kita itu Tritunggal gitu ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu ya. Itu nanti pembahasan selanjutnya. Tetapi ini maksudnya Allah-Allah lain itu adalah gini, Allah-Allah lain itu adalah ketika kita, hati kita itu tuh selalu ada yang ingin disembah, saudara. Yaitu antara kita menyembah Allah yang benar, apalah yang palsu gitu ya. Kalau mau diomong gitu, termasuk di dalamnya itu tuh kronik-kroniknya gitu ya. Even ketika kita, to be honest, ketika kita menjadi egois, maka kita sebenarnya menjadikan diri kita Allah. Ketika kita fokusnya hanya memenuhi apa yang saya inginkan, apa yang saya pengen, saudara, sebenarnya kita menjadi Allah-Allah kecil gitu ya saudara ya. Jadi selalu ada, nah hati kita itu akan restless, kalau mau dibilang kita itu gak akan pernah berhenti sampai kita bertemu dengan Tuhan yang benar. Nah makanya ini apa yang terjadi, orang Israel berusaha gitu ya, cari gitu. Nah makanya dia coba, oh ini kayaknya Baal nih, Asyitoret nih gitu. Dia mencoba menyembah-nyembah Allah-Allah yang lain nih, Allah-Allah kecil gitu ya kalau mau dibilang. Allah-Allah yang kecil. Nah mereka ini enggak, mereka justru makin terpuruk. Sehingga
mereka bertemu lagi dengan Tuhan yang benar gitu ya. Nah jadi Allah-Allah kecil ini bukan cuman berbicara tentang iblis, justru ini dimasukin ke dalam-dalamnya gitu ya. Termasuk ini adalah yang kalau mau dibilang kecil tuh artinya bukan Tuhan gitu loh. Jadi ngomongnya adalah bukan Tuhan gitu ya. Oke, bisa dipahami ya Ci. Oke. Ada lagi yang lain saudara? Berhubungan dengan Hakim-Hakim 2 pasal 6 ayat 3 sampai 6. Saudara ironi banget ya, saudara ini perhatiin ironinya gitu ya. Menyembah yang kita anggap Tuhan tetapi sebenarnya bukan Tuhan, bukan membuat kita makin baik. Tetapi justru membuat kita terpuruk. Ini kuncinya. Saudara kalau saudara menyembah Tuhan yang benar, kita menyembah Tuhan yang benar, maka hidup kita itu damai sejahtera gitu ya. Hidup kita kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ya kalau mau dibilang asal ada Tuhan itu cukup gitu ya. Nah ini oke. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan diskusi? Oke saudara, pertanyaan diskusinya ini ada 3 gitu ya yang sudah ditanyakan. Saudara yang pertama adalah bagaimana deskripsi dosa sebagai pelacuran rohani. Tadi saya ada bilang ketika kita menyembah sesuatu yang bukan Allah, kalau mau dibilang gitu ya, maka kita itu menjadi pribadi yang ini nih, melacurkan diri. Kenapa? Karena kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Saudara ini jangan pernah lupa gitu ya, kita sebagai gereja adalah mempelai wanitanya Kristus. That's why kasihnya Tuhan itu tidak ada yang lebih besar daripada kasih Allah dalam dunia. Kenapa? Dia bukan cuma omdo, ngomong doang dia mau mati buat kita, tetapi dia beneran mati buat kita. Bahkan ketika kita tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk kita itu maksudnya dia berkorban untuk kita. Nah saudara ini gini, bagaimana gambaran atau deskripsi dosa sebagai pelacuran rohani yang membuatmu lebih serius dalam memandang dosamu sendiri. Artinya gini saudara, gambaran dosa sebagai pelacuran rohani tadi sebagai perzinahan yang membuat kita itu sekarang mikir gitu ya. Ketika kita mau menyembah Allah yang kita anggap Allah tetapi sebenarnya bukan Allah. Itu membuat hidup kita kayak gimana tuh? Sampai kita tuh harus mikir nih kalau kita mau melakukan itu kita pikir baik-baik deh. Sehingga kita itu serius gitu ya. Kita nggak cuman ya nggak apa-apa lah ini dosa kecil gitu ya. Nggak apa-apa lah ini dosa kecil ya nggak apa-apa lah dikit-dikit lah ya. Tetapi ternyata ini adalah jahat di mata Tuhan gitu ya. Kan Tuhan bilang gitu ya jahat. Gitu. Nah oke seperti itu ya. Bisa nangkep ya pertanyaannya ya karena ini. Yang kedua, mari jujur dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi jujur, nanti sharingkan. Ada 2 pertanyaan. Bersedia enggak kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam seluruh aspek hidup kita? Bersedia enggak? Yang kedua, ini pertanyaan kedua 2B gitu ya jadinya. Apakah saya bersedia menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam aspek hidup kita? Nangkep saudara? Jujur ya, kalau Tuhan suruh kita nih misalnya gitu ya, kita ngapain gitu ya. Tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, bukan cuma karena dengar-dengar doang ya, karena kebenaran firman Tuhan. Aku berani enggak? Aku rela enggak? Gitu. Yang kedua, kalau terjadi segala sesuatu dalam hidup kita rela enggak? Setelah kita melakukan itu terus terjadi sesuatu yang membingungkan kita gitu ya. Kita tetap mau terima, kita tetap mau percaya Tuhan atau kita akhirnya marah sama Tuhan gitu ya. Kita bersedia enggak untuk melakukan itu, oke? Yang ketiga, saudara ini yang terakhir. Apakah kita melihat bahwa hidup di antara orang-orang yang gak percaya, orang-orang yang berbeda keyakinan sama kita, itu sebagai masalah, peluang atau keduanya? Oke, ketika kita hidup di tengah-tengah orang, kan ini kondisinya mereka hidup di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah gitu kan. Nah bahkan di ayat yang ke-6, itu sebuah kesimpulan lagi apa? Mereka ngambil istri dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Yang kedua, mereka juga menyerahkan anak perempuan mereka untuk dipersunting oleh laki-laki bangsa-bangsa penyembah Baal dan Asytoret. Nah yang kedua adalah mereka sendiri yang ngambil gitu ya. Jadi anak-anak mereka menikahi wanita-wanita yang menyembah Baal dan Asytoret gitu ya. Nah ini sebenarnya kita hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu masalah, peluang atau keduanya. Terus yang kedua,
3B-nya adalah bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang baik di tengah orang yang tidak percaya saat ini.